Karena siang terlalu panas, karya S.N. Ratmana. Tanggal 30 bulan ini, ada kemungkinan aku pulang ke Pekalongan. Kalau jadi, aku mampir ke rumahmu, Mas. Aku ingin melihat-lihat kota Tegal. Karena itu, kalau kau punya waktu senggang, jemputlah aku di stasiun pada tanggal tersebut. Aku naik kereta api yang terakhir ke Semarang. Begitu antara lain isi surat adik perempuanku yang menetap di Jakarta. Memang selama hampir setahun aku bekerja di Tegal, dia belum pernah datang ke rumah pondokanku. Sesuai dengan surat tadi pada tanggal yang ditentukan itu, kuperlukan datang ke stasiun. Kebetulan aku punya waktu yang cukup senggang sehingga setengah jam sebelum kereta datang, aku sudah sampai di depan stasiun. Ketika aku enak-enakan menuntun sepeda menuju ke tempat penitipan, ada seorang perempuan muda dengan tergopoh-gopoh sekali mendekatiku. Dia menggendong anak kecil. Dik, bisakah adik menolong saya? Adik guru SMA, gurunya Suharti bukan? Iya. Sudikah adik menolong saya? Saya mau ke Semarang, Dik. Kereta apinya hampir datang kurang 25 menit lagi. Sedangkan barang saya yang penting sekali ketinggalan di rumah. Maksud Anda, saya harus mengambilnya? Bukan begitu. Saya hanya minta tolong, sukalah adik memberitahukan hal kepada Suharti, murid adik. Itu koper saya. Baiklah, saya tunggu dari sini. Belum lagi sempat meneruskan bicaranya, perempuan itu tiba-tiba melangkah surut, menjauhiku. Anak yang ia gendong terkencing. Kulihat cairan kuning mengalir melalui kainnya. Sesudah aliran berhenti, ia mengibas-ibaskan kainnya sehingga air kencing yang belum menetes ke tanah berpercikan ke kiri ke kanan. Kemudian ia mendekatiku lagi. Jadi, katakanlah kepada Suharti bahwa barang saya, barangnya Mbak Sri, ada yang ketinggalan, berupa besek. Suruhlah Edi cepat-cepat membawanya kemari. Diucapkannya kalimat-kalimat itu seakan penuh keyakinan bahwa aku akan memenuhi permintaannya. Mungkin hal itu didorong oleh ketidaktenangan yang nampaknya terlalu menguasai dirinya. Kulirik jam stasiun, pukul 5 kurang 20 menit. Tepat benar dengan arloji tanganku. Saya rasa Anda masih punya tempo untuk mengambilnya dengan naik becak. Tidak mungkin. Begini saja, Mbak. Koper saya tunggu di sini. Sementara Anda mengambil barangnya yang ketinggalan itu dengan naik becak. Kalau kebetulan Anda tidak... Tolonglah, Dik. Katakan hal itu kepada Suharti. Benar-benar saya mengharapkan kesediaan Adi. Anak yang digendongnya tiba-tiba menangis, meronta-ronta, meminta sesuatu dengan ucapan-ucapan yang tidak kupahami. Namun perempuan itu tenang saja. Nampaknya kepastian dariku dianggapnya lebih penting daripada menuruti kehendak anaknya. Hanya pada saat gerakan si anak begitu membahayakan, dia memeganginya erat-erat. Bagaimana, Dik? Baiklah. Adik mau menolong saya? Terima kasih. Kalau Edi tidak dapat membawakan sekarang, suruhlah cepat-cepat mengirimkannya lewat pos. Baiklah. Sepeda ku kayu cepat-cepat. Rumah Suharti kira-kira 1,5 kilometer dari stasiun. Beberapa waktu yang lalu, aku sering sekali datang ke sana ketika ada seorang kawan yang bekerja indekos di keluarganya. Meskipun demikian, rasa-rasanya aku belum pernah melihat perempuan tadi berada di antara keluarga Suharti. Apakah itu penting, pikirku. Yang jelas, dia sedang dalam kesulitan dan aku sudah tergerak untuk menolongnya. Kira-kira 6 menit kemudian, aku sudah sampai di depan rumah Suharti. Tapi semua pintu dan jendela tertutup. Tanpa ragu-ragu, ku ketuk pintunya. Kutunggu sebentar reaksi dari dalam, sepi saja. Kuulangi dengan ketukan-ketukan yang lebih keras, tetapi tetap tidak ada yang menjawab. Aku mulai gelisah. Beberapa kali aku mondar-mandir depan pintu rumah itu. Kulihat arloji menunjukkan pukul 5 kurang 10 menit. Kegelisahanku pun meningkat. Sekali lagi ku ketuk pintu keras-keras sebagai usaha terakhirku untuk dapat bertemu Suharti. Tiba-tiba jendela rumah sebelah, rumah yang bercat biru, terbuka dan kepala seorang laki-laki menyembul dari dalam. Semua sedang pergi, Katanya dengan aksen membentak. Mula-mula aku kaget, kemudian menyesal. Agaknya ketukan-ketukanku telah mengganggunya. Mungkin menyebabkan dia terbangun dari tidur siangnya. Nampaknya memang demikian. Rambutnya yang gondrong, kelihatan kusut dan matanya merah. Dalam pada itu, kemunculan orang itu
padaku bahwa sebaiknya pesan perempuan tadi kukatakan padanya supaya ia menyampaikan kepada Suharti sepulang muridku berpergian. Maaf saudara, saya mau bicara sebentar. Tadi saya dimintai pertolongan oleh seorang wanita di stasiun. Dia mau pergi ke Semarang, tapi ada barang miliknya yang ketinggalan berupa besek. Dia minta tolong supaya hal ini disampaikan kepada Suharti. Menurut permintaannya pula, hendaklah Edi membawa besek itu sekarang juga ke stasiun dan atau mengirimkannya lewat pos. Maka dari itu, kalau Suharti pulang nanti, saya harap saudara sudi menyampaikan pesan ini kepadanya. Kenapa belum mau diberitahu orang? Soalnya, hanya apakah saudara mau menyampaikan pesan itu kepada Suharti atau tidak? Kalau tidak juga tidak apa-apa, saya tidak rugi sama sekali. Ya, tapi jawab dulu pertanyaan saya. Kenapa belum mau diberitahu orang? Aku tidak diperintah, aku hanya menolong. Tunggu dulu, Bung. Aku tidak peduli. Sepeda aku kayu cepat-cepat. Masih sempat juga aku dengar teriaknya memanggilku. Tapi aku malah mempercepat kayuhanku. Kemengkalan mengisi dadaku sekaligus mengutuk ketolonganku sendiri. Mengapa pesan perempuan yang kutolong itu kusampaikan pada laki-laki yang kurang waras? Bukankah besok aku masih bisa menyampaikannya kepada Suharti di sekolah? Bagaimana, Di? Rumahnya tertutup, semua orang sedang pergi. Jadi, Saya tidak ketemu Suharti. maaf, Di. Bagaimana Adik tahu bahwa keluarga Suharti sedang pergi? Rumahnya tertutup, ketukan-ketukan saya tidak terbalas. Dan laki-laki dari rumah sebelahnya berkata bahwa keluarga Suharti sedang pergi. Laki-laki di rumah sebelah kanan rumah Suharti. Iya, Apa katanya? mereka sedang pergi. Maaf Mbak, kereta sudah hampir datang. Ketika aku memasuki peron, kereta api yang syarat penumpang itu sudah berhenti. Bahkan beberapa penumpangnya sudah ada yang meloncat turun. Payah sekali aku mengamati penumpang yang mau turun. Mereka berdesak-desak dengan orang-orang yang akan naik. Sekali-sekali mataku tertuju ke bordes yang satu kemudian berpindah ke bordes yang lain. Perintah yang disiarkan melalui pengeras suara agar penumpang yang turun diberi jalan lebih dahulu tidak dihiraukan oleh calon penumpang yang akan naik. Akhirnya, aku berdiri saja di dekat pintu keluar sambil mengamati orang-orang yang lalu di dekatku. Sampai begitu jauh, adikku belum kelihatan di antara mereka. Suasana yang benar-benar ribut hanya berlangsung beberapa menit saja. Sudah itu kembali tenang. Sudah tidak ada lagi penumpang yang turun. Yang naik pun sudah mendapatkan tempat, meskipun aku yakin tempat yang mereka peroleh tidak memuaskan sama sekali. Kereta api terlalu penuh sesak. Tinggal penjual makanan yang masih terus mondar-mandir menjajakan dagangan mereka di sepanjang tubuh kereta. Adikku tetap tidak kelihatan. Tidak lama antaranya, pengeras suara mengumandangkan lagi ke pengumuman. Kali ini menyatakan bahwa kereta terakhir ke Semarang itu akan segera diberangkatkan. Mataku masih terus mengawasi orang-orang yang ada di peron. Pada saat itulah aku melihat orang perempuan yang tadi kutolong sedang berjalan menuju tangga kereta. Tangan kanannya menjinjing koper yang nampaknya cukup berat, sedangkan anaknya digendong di dada sebelah kiri. Persis dia menaiki tangga, petugas jawatan kereta api yang mengenakan pet merah membunyikan peluit nyaring sekali. Lok diesel menggaram dengan suara yang amat gemuruh. Kemudian pelan-pelan kereta mulai bergerak. Sampai orang terakhir yang keluar dari peron, aku masih berdiri dekat pintu tadi. Kalau belum demikian, rasanya belum yakin aku bahwa adikku benar-benar tidak datang pada sore itu. Sementara itu, mataku masih sempat melihat buntut kereta yang baru berangkat tadi menghilang dari tikungan sebelah timur laut. Kutinggalkan stasiun dengan perasaan kecewa dan mengkal. Kecewa karena adikku tidak jadi datang, mengkal karena ingatanku tertuju pada perempuan yang tadi minta tolong. Sebenarnya bukan kepada dia kemengkalanku tertuju, melainkan kepada laki tetangga Suharti. Keesokan harinya, di sekolah pada jam istirahat, Suharti kutanya, Kemana kemarin sore kamu pergi? Mengantar ibu menengok orang sakit. Saya ke rumahmu, tapi tertutup. Iya, memang kami kunci dari luar. Kebetulan klien sedang pulang ke desa. Tadi kalian ke rumah saya ada keperluan apa? Kujelaskan apa maksud kedatanganku sambil menyampaikan pesan perempuan yang kemarin kujumpai di stasiun. Mendengar bicaraku, Suharti menunjukkan reaksi yang aneh. Oh, jadi dia sudah pergi. Pantas malam bermain sepi. Apa maksudmu? Saya baru tahu bahwa Mbak Sri sudah pergi. Loh, jadi dia bukan familimu yang serumah dengan kamu? Bukan Pak, dia istri tetangga kami yang berumah di sebelah rumah saya. Rumah yang bercat biru itu? Iya, kemarin dia bertengkar dengan suaminya hebat sekali. Dari jam 2 sampai jam 4. Bahkan sampai ditempelin segala oleh suaminya.
Dia menjerit-jerit tidak karuan. Jangan-jangan yang bernama Edi juga bukan familimu. Memang bukan, dia adik ipar Basri. Apakah suaminya itu laki-laki yang bermata sipit dan berambut gondrong? Bapak sudah kenal. Tiba-tiba saja aku ketawa. Suharti memandangku keheranan, tapi aku terus tertawa.